Presiden Prabowo Subianto berencana membangun kilang minyak baru berkapasitas 500.000 barel per hari di Pulau Pemping, Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi ini dipertimbangkan dari aspek infrastruktur yang sudah tersedia termasuk jaringan pipa gas dan rencana pembangunan oil storage di Pulau Nipah yang berdekatan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kilang ini akan memiliki kapasitas 500.000 barel per hari dan menjadi salah satu kilang terbesar di Indonesia. Kilang ini diharapkan dapat menjamin ketahanan energi nasional yang lebih stabil dan berkelanjutan. Diketahui kilang minyak ini akan mengolah minyak mentah baik dari dalam negeri maupun impor dengan produksi BBM mencapai 531.500 barel per hari. Investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 204,95 triliun rupiah. Tak hanya mengurangi ketergantungan impor, proyek ini juga diperkirakan dapat menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara 16,7 miliar dolar AS. Selain itu, pembangunan kilang ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi 63.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung. Dengan adanya proyek strategis ini, pemerintah berharap ketahanan dan ketersediaan energi nasional akan semakin kokoh di masa mendatang. Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa hingga akhir Februari 2025 sebesar 154,5 miliar dolar AS. Jumlah ini turun 1,6 miliar dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 156,1 miliar dolar. Bank Sentral menyatakan penurunan cadangan devisa dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Langkah ini merespons ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2025 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan nilai ini tetap berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menyatakan cadangan devisa saat ini masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia optimistis cadangan devisa akan tetap terjaga seiring dengan kondisi pasar keuangan dan investasi yang terus mengalami perkembangan positif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM resmi memberikan relaksasi ekspor tembaga untuk PT Freeport Indonesia atau PT FI. Relaksasi ekspor diberikan sebanyak 1 juta ton dengan durasi 6 bulan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, keputusan ini diambil melalui rapat terbatas bersama kementerian terkait yang langsung dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 6 Tahun 2025 yang mengubah Permen SDM Nomor 6 Tahun 2024. Bahlil menegaskan, pengawasan volume ekspor akan terus dilakukan dan akan dievaluasi kembali pada Juni 2025 mendatang. Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Triwinarno menjelaskan bahwa izin ekspor ini diberikan setelah investigasi terhadap insiden kebakaran smelter PT FI selesai dilakukan. Hasilnya tidak ada unsur kesengajaan dan dinyatakan sebagai force majeure atau kejadian di luar kendali. Dengan adanya relaksasi ini, PT FI dapat melanjutkan ekspor konsentrat tembaga sambil menyelesaikan pembangunan smelter di dalam negeri. Jerman melakukan perubahan historis dalam kebijakan fiskalnya. Langkah ini memicu lonjakan nilai euro dan kenaikan tajam biaya pinjaman pemerintah. Euro Index pada 7 Maret 2025 pukul 2 siang memperlihatkan adanya peningkatan sebesar 0,37 poin atau naik 0,29%. Mata uang euro juga menguat 0,7% ke level 1,0722 terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu, imbal hasil obligasi 10 tahun Jerman naik hampir 0,25% ke titik tertinggi dalam 17 bulan terakhir. Kebijakan ini dipicu kesepakatan kanselir terpilih Jerman, Friedrich Merz, dengan mitra koalisinya dari Partai Sosial Demokrat untuk melewati batas defisit anggaran. Merz berencana mengeluarkan 500 miliar euro dalam 10 tahun untuk infrastruktur. Anggaran pertahanan juga akan dikecualikan dari batasan utang yang selama ini berlaku. Perubahan ini menandai bergesernya kebijakan fiskal Jerman yang selama ini ketat dalam pengelolaan anggaran. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan. Penasehat mantan Menteri Keuangan Christian Lindner, Lars Feld, memperingatkan langkah ini beresiko meningkatkan rasio utang Jerman hingga 100% dari PDB pada 2034.
Namun pendukungnya menyebut langkah ini sebagai transformasi besar ekonomi Jerman. Dengan kebijakan fiskal baru ini, pasar keuangan global masih akan mencermati dampaknya dalam beberapa pekan mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk cadangan strategis Bitcoin. Langkah ini menandakan dukungan Washington terhadap mata uang digital yang sebelumnya sempat dijauhi dan dicap sebagai alat cuci uang. Kepala Kripto Gedung Putih David Sachs menjelaskan bahwa pendanaan cadangan Bitcoin ini bersumber dari mata uang digital yang disita dalam proses pidana di AS. Ia menegaskan langkah ini sesuai dengan janji kampanye Trump dan tidak membebani pembayar pajak. Kabinet Trump juga memberikan kewenangan kepada Menteri Perdagangan dan Keuangan untuk menyusun strategi anggaran demi menambah cadangan Bitcoin. Sementara itu, pertemuan antara Trump dan para tokoh kripto dunia dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dukungan terhadap kripto dipercaya berkaitan dengan peran pendukung mata uang digital dalam kemenangan Trump di Pilpres AS 2024. Sebelumnya, administrasi Joe Biden bersikap skeptis terhadap industri kripto. Trump pribadi sudah terlibat langsung dalam bisnis kripto dengan meluncurkan meme coin Trump pada Januari lalu dan bermitra dengan World Liberty Financial. Langkah ini memicu kritik termasuk dari Senator Partai Demokrat Chris Murphy. Murphy menyebut langkah Trump dalam dunia kripto adalah upaya penipuan. Meski demikian, administrasi Trump tetap melanjutkan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi keuangan digital Washington.